Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi di channel Ampera Coding. Pada video kali ini saya mau memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat sistem backup database di dalam project Codeinator versi 3 kita. Jadi di CI3 itu telah disediakan yang namanya database utility class ya. Jadi kalau teman-teman buka di user guide-nya CI, yaitu di sini saya tunjukin ya, user guide CI3 user guide, saya masukin di sini yang namanya adalah database. Itu ada namanya database utility class. Nah, di sini tampil ya. Kita bisa mengelola ataupun memanipulasi database dengan si database utility class ini. Nah, di video kali ini saya mau menjelaskan untuk cara backupnya. Jadi di sini sudah disediakan, cuman mungkin bagi teman-teman yang masih agak bingung cara eksekusi ataupun penerapannya, ini saya contohkan ya. Jadi di sini saya sudah punya database MySQL yang saya ambil dari blog sqlauthority.com di sini. Seperti teman-teman yang lihat saat ini adalah tempat di mana saya mengambil sampel database-nya. Saya mengambil yang Word database ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, saya sudah punya database Word dengan 3 tabel, city, country, dan country language. Jadi kalau teman-teman mau coba yang lain nggak masalah. Cuman kalau saya menggunakan yang Word database di sini. Oke. Kemudian saya akan menggunakan template project yang sudah pernah saya buat, yaitu di CI-3. Bagi teman-teman yang mau mengambil template dasarnya, yaitu dimana project ini udah terintegrasi dengan CI3 dan admin LTE versi 2, itu bisa digunakan di sini. Jadi nanti kalau teman-teman mau menggunakan, silahkan di download sini. Oke, kemudian saya sudah juga menyiapkan yang namanya folder project backup DB CI3 yang sudah saya buka juga di Visual Studio Code. Kemudian di sini sudah diarahkan ataupun sudah pernah saya buat, yaitu di artikel dan dashboard. Karena di sini sebelumnya kan namanya adalah CI-3 yang sudah saya sediakan juga untuk integrasinya ataupun penggunaan secara dasar. Jadi kalau saya akses di projectnya, itu di localhost backup DB CI3, saya masuk ke admin, misalkan artikel, tidak ada halamannya. Karena di sini kalau kita perhatikan di artikel itu halamannya adalah tambah. Jadi kalau saya ganti di sini, saya tambahkan di sini. Nah, dia tampil seperti ini. Jadi udah terintegrasi dengan template admin LTE versi 3. Oke, kemudian saya akan berikan satu tombol ataupun satu controller di mana yang nanti dia akan mendownload database dengan perintah yang cukup simple, yaitu yang sudah disediakan oleh CI3 itu sendiri. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya akan coba buat di sini yang namanya, ini saya berbesar sedikit. Di dalam controller saya buat file baru, yaitu backups.php. Nah, di sini saya akan buat filenya ya. Jadi nanti kita tinggal akses ke URL-nya. Nanti sistem akan mendownload database secara otomatis. Nah, kita buat di sini yaitu untuk perintahnya itu adalah, supaya cepat saya ambil contoh dari artikel saja. Saya cuma perlu sedikit di sini. Saya ganti di sini namanya adalah controller backups extends CI controller. Di fungsinya saya ambil ataupun saya sediakan dengan nama backup DB seperti ini. Kemudian kita nggak pakai page title, ini nggak pakai juga. Jadi di sini kita mulai masukin perintahnya, yaitu pertama kita load dulu DB utilnya untuk bisa menggunakan utility database-nya dari si CI3 ini seperti ini. Oke, kemudian kita buat dulu preferensi ataupun format, kemudian file name-nya mau apa, kemudian perintah untuk add insert-nya bagaimana, ataupun foreign key checks-nya itu apakah dicek atau tidak. Jadi kita buat dulu di sini refs sama dengan array. Nah, kita masukin di sini. Kita masukin yang namanya adalah format. Kemudian kita masukkan
Jadi si database yang akan kita download itu akan dikompres ke dalam jenis file zip ya. Kemudian saya masukin lagi di sini untuk tipe filenya, nama filenya, itu dengan metode nama file name kita isikan dengan perintah ataupun dengan nilai backup db minus, kemudian di sini kita kasih yang namanya $dis db database. Kita ambil nama databasenya ya. Jadi kalau misalkan nama databasenya mobil, nanti otomatis backup db mobil seperti itu. Kemudian kita beri keterangan kapan si data ini di backup. Jadi keterangannya adalah on ataupun tanggal juga bisa kalau teman-teman mau ganti. Saya masukkan di sini date, fungsi date. Kita masukkan y m d min h i kemudian s. Jadi waktunya adalah timestamp tahun, bulan, tanggal, jam, menit dan detiknya. Oke. Kemudian di ujungnya kita masukin lagi filenya, yaitu .sql dan koma. Selanjutnya adalah kita isikan istilahnya metode tambahan, yaitu add insert. Apakah memang kita kan mau nantinya setelah nanti kita backup otomatis bisa langsung di insert datanya di tempat yang lain. Kita masukkan di sini nilainya adalah true, kemudian foreign key. Jadi foreign key ini kita gunakan untuk mengecek apakah ada foreign key yang terpasang ataupun kita ingin koreksi ataupun kita cross check apakah memang perlu dicek atau tidak. Di sini saya akan gunakan false saja, jadi tidak usah dicek foreign key-nya. Ini saya geser dulu. Oke, kemudian kalau sudah, kita beri sini titik koma dulu karena dia masih error tuh. Nah, ini udah selesai. Kita buat variabel baru dengan nama backup sama dengan $dis dbutil backup. Perintahnya itu kita masukkan press tadi. Oke, titik koma. Kemudian kita siapin lagi di sini namanya db name sama dengan, jadi kita masukin backup db sama seperti di atas tadi. Kita ingin mengambil nilainya atau kita bisa mengaturnya seperti ini. Jadi kita letakkan di bagian atas. Nah, ini saya ambil di sini nilainya. Oke, kita masukin di sini. Oke, kita titik koma. Kita masukin di sini db name. Oke, seperti ini. Kemudian di backup bawahnya kita sudah siapkan nama database tadi. Kita buat variabel baru dengan nama save ataupun untuk simpan. Lokasinya di mana? Jadi kita atur path to bk folder perintahnya. Kemudian titik $, nama databasenya itu db name. Oke, kemudian kita load helper dulu untuk bisa menjalankan. Kita load helper yang namanya file supaya bisa nanti di download. Kita write file $save $backup. Oke, seperti ini, titik koma. Kemudian kita perintahkan juga untuk mendownloadnya. Jadi kita download, force download $db name $backup titik koma. Oke, ini udah, ini coba lihat write file. Oh, ini kelebihan S. Oke, berjalan ya. Jadi di sini untuk buat file, di sini untuk downloadnya. Oke, udah jadi, kita simpan. Coba kita akses ya di controller backups, langsung ke backup db. Jadi kalau saya buka di sini, langsung saja ini saya hapus. Kita masukin backups garis miring backup db. Nah, nantinya seharusnya sistem akan mendownload databasenya. Yaitu databasenya kalau di sini sudah saya atur di config database, saya ambil di Word ya, sama seperti di sini tadi. Saya akan ambil city, country, dan country language-nya. Jadi kalau saya klik, saya tekan tombol enter, nah dia langsung mendownload filenya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, saya klik download dulu. Nama filenya adalah
backup DB Word SQL. Jadi seperti ini, mungkin saya pindahkan ke desktop saja, letakkan di sini. Nah, jadi filenya adalah backup DB Word on, waktunya kapan, tahun, bulan, tanggal, jam, menit, dan detik. Oke, ini udah jadi ya, cuma 108,7 KB ataupun kilobyte. Kemudian kita coba untuk import datanya. Jadi kita akan hapus dulu tabel yang ada di sini, yaitu di database Word. Saya check all, saya drop, hilangkan enable foreign key checks, saya klik yes, saya import, choose file di desktop tadi, ini saya download, ambil. Oke, ini udah saya atur ya untuk filenya untuk di import. Saya klik tombol go. Oke, dia masih memproses. Nah, ini udah berhasil ya, keterangannya import has been successfully finished. 5310 queries telah dieksekusi ataupun telah dijalankan. Kalau kita lihat di sini sama hasilnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan dari kelas backup database dari CI versi 3. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa mengecek apakah memang databasenya ada dengan fungsi if this dbutil database exists, nama databasenya apa, ini bisa digunakan. Jadi ini saja, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.